fadilah bulan Ramadan, karomahnya bulan Ramadan, ganjarane bulan Ramadan iku bisa ngalahno nggih fadilahnya orang mati syahid. Elvikom, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Yai, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Yai? Sehat walafiat. Alhamdulillah baik. Masuk bulan Ramadan mudah-mudahan tambah sehat. Amin amin Yai. Karena dengan puasa dijamin mestinya lebih sehat. Nggih Yai, karena nikmat yang paling dahsyat adalah nikmat sehat Yai nggih. Nggih. Iya, baik. Dan sehat itu Nggih. tidak hanya secara fisik tapi yang penting psikis. Nggih. Itulah puasa. Iya, Mas. Dan kajian-kajian up to date dari segi kesehatan Nggih. sudah sampai kesimpulan para dokter Nggih. meyakinkan bahwa faktor sehat dan sakit Nggih. itu 70% karena sehatnya hati, Masya Allah. Nggih. bukan fisik. Nggih. Jadi selama ini orang salah persepsi ya, Nggih Yai. salah paham atau pahamnya yang salah. Nggih. Seolah-olah sakit urusan fisik bukan urusan psikis. Nggih. Di buku Profesor Dr. Sweda dari Johns Hopkins University yang terbaru itu, The Fundamental Health itu, memang beliau adalah pakar kesehatan Nggih. dan masih banyak pakar yang lain yang lebih meyakinkan bahwa selama ini kita salah kaprah, Nggih. salah kadung umum bahwa sehat dan sakit itu lebih ditentukan fisik, Nggih. padahal tidak. Nggih. Hati lah hati yang bersih, Nggih. hati yang sabar, hati yang tidak gampang putus asa, Nggih. hati yang tidak iri hati, Nggih. itulah ada di puasa. Masya Allah luar Maka biasa. dengan demikian betapa pentingnya puasa. Sebelum puasa pun Nabi sudah menyampaikan agar bersedekah, Nggih Yai. karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sholli alaihi. yubashiru ashabahu bi qudumi syahri Ramadan. Nggih. Di Nabi itu kalau menjelang datang Ramadan selalu senang dan menyenangkan orang lain. Nggih. Tapi senang itu tidak hanya tertawa, ya, senyum terus mulai pagi sampai malam, tapi diwujudkan juga dalam bentuk sedekah. Nggih. Hadisnya itu lah oleh Sunan Ampel Nggih. yang juga cucu Rasulullah yang ke-21, Nggih. sampai 2 tahun orang perdebatan menyangkut nasab itu Nggih. ada hikmahnya juga. Ternyata orang yakinlah sekarang bahwa Sunan Ampel, Wali Songo lah, Nggih. itu semuanya adalah DNA-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholli alaihi. Jadi oleh Sunan Ampel karena dulu itu dakwahnya selalu mengatakan kulon ini sanes wong Arab, kulon ini wong Jawa, maka disebutlah megengan. Nggih Yai. Megengan itu mulai sugeng, golek selamat dengan cara sedekah yang selalu ada apemnya itu. Nggih Yai. Lah, apem itu dari mana? Mbah Sunan Ampel ini datang 1402. Nggih Yai. Waktu itu leluhur kita masih banyak yang Hindu Buddha, Nggih. sehingga masuk Islam sudah sepuh-sepuh. Nggih Yai. Ketika masuk bulan Ramadan pertama kali, diajak doa Allahumma innaka afuwun karim. Nggih. Afuwun diwaca apem. Oh. Sejarahnya begitu. Jadi Mbah sejarahnya afuwun gitu. Nggih. apem. Nggih. Diulang-ulang tetap apem. Oleh Kanjeng Sunan Ampel ya sudah, makanan yang dibawa ke masjid, ke langgar, ke musola mesti ono apeme, berkatan lah, selamatan menjelang Ramadan itu butuh ono apeme. Maka akhirnya menjadi simbol bahwa apem itu dari kata afuun. Nggih. Memang orang tua mbah ya, kan Nggih. beda dengan anak-anak belajar ngaji kan lebih mudah. Nggih. Atau anak kecil yang baru 2 tahun tuh ya agak sulit kalau loro diwaca yuyu semacam itu. Nggih. Nah, orang udah tambah tua kan juga sulit, ilahnya sudah kaku Nggih. untuk mengucapkan bahasa Arab yang fasih, Nggih.
sulit. Nggih, ya. Sampai sekarang aja banyak orang yang belajar ngaji sudah sepuh-sepuh itu kan ya yang muruk ngaji itu kudu sabar. Nggih, ya. Malikin nas diwaca makilin nas. Nggih, ya. Malikin nas makilin nas. Belum ghairil maghdubi wa tabasul itu. Nah itulah Nggih. hakikat betapa mulianya bulan Ramadan. Menjelang itu diajak megengan, bahkan sebenarnya kalau di Indonesia Mbak Syifa, Nggih, ya. itu sejak bulan Rajab itu sebenarnya para kiai sudah memberikan ancang-ancang yang jauh. Doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadana. Itu juga kreativitas ini ulama-ulama Indonesia yang tidak lepas daripada Wali Songo. Nggih, ya. Masya Allah. Itu kan di negara manapun tidak ada, bahkan di Mekah, di Saudi kan tidak ada. Nggih, mboten enten, ya. Tidak ada. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab, berilah kami berkah kesehatan khususnya ya Allah di bulan Rajab, berkah kesehatan di bulan Syaban, dan pertemukanlah ya Allah kula niki dengan bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya kalau sudah bulan Rajab sehat, nyuwun insyaallah kesehatan, gampangannya mati ya mati, habis ketemu bulan Ramadan gitu loh. Nggih, ya. Orang nggak tahu bahwa itu dasarnya hadis Nggih, ya. yang jarang-jarang disampaikan orang. Jadi ada orang dari kabilah Baliin begitu ya, jauh di luar Madinah, wong numpak unta 2 minggu siang malam Nggih. untuk menghadap Kanjeng Nabi. Tujuan utamanya ingin masuk Islam, ingin bersahadat. Nggih, ya. Alhamdulillah susah payah, padang pasir yang sangat panas itu ya, ketemulah Rasulullah setelah 2 minggu dan bersahadat. Nggih. Alhamdulillah secara akidah berarti asli resmi menjadi mukmin muslim. Masya Allah. Lah setelah itu 1 dari 2 itu matur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kapan wonten perang? Nggih. Kanjeng Nabi ya kaget lho. Apa saya ingin masuk surga lebih dulu, Nggih. kan harus mati syahid. Nggih, ya. Makanya kalau nanti di perang, perkenankanlah saya akan ikut perang dan saya harus mati. Nggih. Dan insya Allah saya mati syahid dan saya melebur surga kloter pertama gitu loh. Masya Allah. Tapi hadis itu Mbak Syifa menjelaskan yang masuk surga itu malah bukan dia, malah yang satunya yang tidak ikut perang. Masya Allah. Nggih. Kenapa, ya? Lah yang Seperti satunya itu diterangkan dalam hadis itu Nggih. memang nunggu perintah Kanjeng Nabi. Hmm. Prinsip dia itu lek kulo diperintah Kanjeng Nabi ya nderek perang, ndak ya ndak. Saya ini pokoknya diperintah Kanjeng Nabi monggo, dan perintah berarti saya tidak harus ikut perang. Nggih. Dan menurut hadis orang tadi meninggal dunia setelah setahun kemudian. Masya Allah. Nggih. Tapi ya karena masuk surga lebih dulu, ya mesti seneng toh Mbak. Iya, iya. Nah semua koncone dicelui kabeh, lu ayo masuk. Kan pintunya banyak. Iya. Nah ketahuan temennya yang mati syahid tadi malah masih di luar. Yang ikut Loh, perang tadi, ya. kok cek nang jopo sampean? Nggih. Ayo ndang mlebu diceluk. Nggih. Ternyata ada suara malaikat, ndak tidak boleh. Hmm. Belum waktunya, belum gilirannya. Oh. Nggih. Setelah Kanjeng Nabi menjelaskan begitu, qalu para sahabat bertanya, Kanjeng Nabi ini aneh. Mm-mm. Nggih. Bahasa kita aneh tapi nyata itu. Loh, kok aneh Kanjeng Nabi? Mestinya berdasarkan norma-norma yang ada, bahwa yang masuk surga kan sing mati syahid. Nggih, iya. Nah, alhamdulillah Kanjeng Nabi memberi penjelasan yang sangat wadih kulal wudu, terang benderang. Itu begini loh, dia memang tidak mati syahid, tidak ikut perang, tapi dia kelebihannya mati setahun kemudian dan masih bisa bertemu bulan Ramadan walaupun hanya sekali. Masya Allah. Nggih. Nah, tolong Mbak Syifa direnungkan dan dulur Victor nggih, Iya. bahwa dari hadis ini kesimpulannya sudah terang benderang bahwa fadilah bulan Ramadan, Nggih. karomahnya bulan Ramadan, ganjarane bulan Ramadan itu bisa ngalahno nggih fadilahnya orang mati syahid. Masya Allah. Nah disinilah akhirnya oleh
kiai-kiai kita, ulama-ulama kita diancang-ancang sejak bulan Rajab gitu loh. Jadi nyuwun lah kalau wis masuk bulan Rajab menjelang Ramadan waras sehat walafiat. Ya matur Gusti Allah, ya Allah kalau siap mati tapi kalau harus ketemu bulan Ramadan. Nah, betapa menggambarkan bulan Ramadan itu sangat-sangat mulia dan doa itu masih memang sering dimasalahkan orang. Dalilnya kan tidak ada. Tapi dasarnya ada gitu loh. Adapun doa itu pakai bahasa Arab, bahasa Madura, bahasa Inggris, Gusti Allah kan dia ngerti bahwa orang harus betul-betul melebihkan bulan Ramadan dibanding bulan yang lain. Wong di Quran itu nama yang disebut 12 bulan itu kan hanya Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bawahnya Mbak Siva ada arba'atun hurum, tapi yang disebutkan angkanya. Ada 4 bulan yang juga dimulaikan Allah itu derajatnya di bawah Ramadan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, sisanya itu ya di bawahnya derajatnya. Tapi sekali lagi kembali pada bulan Ramadan, Mbak Siva, Tulur El-Bekto, memang bulan Ramadan itu mulia kan bulannya. Lah wonge piye? Ya itulah kadang-kadang Ramadan gak Ramadan sami mawon. Oleh karena itulah betapa hebatnya para kiai kita sebagai murabi, sebagai pendidik yang luar biasa. Sejak bulan Rajab sudah dimulai ancang-ancang iki ngerti ya Ramadan wis cedek, kita lagi gede dan menjelang Ramadan Nabi dengan hadis tadi ya sedekah. Jadi Ramadan itu aja susah. Kanjeng Nabi bulan Ramadan selalu senyum. Dan memang di dalam Islam itu yang diperbanyak harus senyum, tidak boleh tertawa. Boleh tertawa sedikit. Di Quran itu kan waliyabku kasiron, menangisnya yang banyak. Guyune didiwai. Lek senyum bagus. Kanjeng Nabi itu lebih banyak senyum daripada tertawa. Dan ternyata menurut kajian-kajian psikologi yang modern hari ini, kesusahan apapun ya yang ada dalam diri kita, kalau kita senyum di muka orang banyak itu sudah bebannya tinggal separuh. Jadi wis susah, sumpah, stres, wajahnya becungi, ya tambah nemen gitu loh, tersenyum lah gitu loh. Imam Ghazali di Ihya itu dalam berbagai kesempatan, yang Ihya itu sebenarnya bisa disimpulkan hanya 7 macam, ya yang terakhir dawe ya tersenyumlah. Kapan fatabassam, tersenyumlah. Nah, senang menghadap kedatangan bulan Ramadan itu Kanjeng Nabi sudah langsung memberi contoh, ya aja senyum tok, masa mulai esok sampai bangun tidur mau tidur lagi senyum terus ya dianggap gak waras. Ya senyum itu juga harus dibuktikan amal soleh yang real. Sebab di dalam Islam sampai sekarang banyak salah kaprah. Islam itu hanya cukup diucapkan dan tidak bisa. Islam itu yakini dalam hati bahwa Islam itu benar, terus diucapkan juga bersyahadat, tapi tidak dalam wujud semua perintah dilakukan dan semua larang ditinggalkan, itu kan belum beriman. Banyak kayak bulan Ramadan misalnya. Poso kan hablum minallah. Itu nanti tidak dihitung zakat fitrah, posonya itu percuma gitu loh. Nothing, meaningless, tidak bermakna gitu loh. Jadi poso 29 30 dino misalnya ya ini nanti tinggal nanti hari ini kalau nanti pemerintah melihat bulan ya besok puasa. Walaupun peluangnya bisa besok lusa karena menurut Profesor Thomas Jamaluddin yang memang ahli astronomi dari BRIN itu, menurut ilmu yang bisa dilihat kan hanya di Aceh. Itu pun ada ketentuan harus 3 derajat. Gitu loh. Maka demikian ya dilihat aja. Apalagi mendung ini ya dikatakan. Ya tergantung sampean seneng Setu apa akad? Saya seneng akad wae. Ya, jadi itulah
Jadi intinya Nabi, ayo aja susah ketika Ramadan, nanti Ramadan mau habis malah susah Kanjeng Nabi, karena ditinggal bulan Ramadan yang penuh berkah, yang belum tahu tahun akan datang bisa bertemu bulan Ramadan lagi. Lah Kanjeng Nabi juga memberi contoh langsung. Kanjeng Nabi itu tidak pernah dawuh terus tidak melaksanakan, tidak bisa. Jadi dawuh langsung diwujudkan sedekah. Lah masuk Ramadan sedekah Nabi tambah semangat gitu loh. Maka dengan demikian ya, megengan yang masih juga banyak dimasalahkan orang kok cari ini, kok megengan ya apa di basa Jawa. Kanjeng Sunan Ampel itu selalu mengatakan dakwahnya itu harus kita tentang. Orang mengatakan akulturasi mboten, itu salah total. Kanjeng Sunan Ampel ini dakwahnya adalah mementingkan isi daripada kulit. Walaupun beliau cucu Rasulullah, sejak datang itu supaya mbah-mbah kita sing khususnya di Jawa ini tidak kaget. Kula niki tiyang Jawa. Lah sebelum masih Hindu Buddha dulu kan sembahyang. Makanya kan Sunan Ampel tidak merubah, mbah tetap sembahyang. Tapi rukuk jerone dirubah gitu loh. Tapi namanya tetap sembahyang nyembah Sang Hyang Widiwasa. Jadi bapak kita itu ya setengah dibujuk itu gak kroso gitu loh. Bagus itu dakwah yang mementingkan isi daripada kulit gitu loh. Lah sembahyangnya di mana Kanjeng Sunan? Ya neng langgar. Langgar itu kan sanggar, kuil, podo gitu loh. Jadi tidak pernah Kanjeng Sunan Ampel sembahyang di musola. Kaget, kata musola itu sudah membuat orang kaget. Ya kata masjid kaget, dia dilanggar Mbak Sami. Tapi sholatnya isinya rukuk diulis adat, rukuk sujud salam podo gitu loh. Lah ini yang saya terus terang tidak betul-betul harus kita tentang. Katanya dakwah Wali Songo itu akulturasi, boten, mementingkan isi daripada kulit gitu loh. Makanya coba beliau orang Arab ya, keturunan Rasulullah, tapi memang kula niki wong Jawa. Itu bagaimana? Ya ditutupilah keasliannya. Kulitnya itu jarno wae. Toh Allah tidak melihat wajah. Allah tidak melihat nasab. Allah tidak melihat harta. Ayu gandeng ya enggak. Kan inna akramakum atqakum, ketakwaan itu hati tadi, hati yang bersih. Asalkan tidak dirubah takwa wae. Takwa itu takut istri yang tua gitu. Jadi hati. Maka sekali lagi dalam konteks ini saya ingin lewat majelis yang mulia ini di Vektor ini, saya ingin memberikan klarifikasi, pencerahan bahwa tidak benar bahwa Sunan Ampel ini atau Wali Songo itu dakwahnya akulturasi, boten, mementingkan isi daripada kulit, termasuk di sebilang sedekah kaget, sedekah punya Ramadan wes apem wae apa megengan, dan itu ono apeme tadi apun apa. Jadi murih sugeng, golek keselamatan. Di sini sedekah. Nah, inilah menurut saya betapa sangat luar biasanya merubah keyakinan itu. Konvensi keimanan itu tidak mudah Mbak Siva. Tapi dengan cara yang begitu kan tidak terasa. Kanjeng Sunan Ampel itu membuat mbah-mbah kita menerima Islam dengan sukarela, apalagi beliau dakwahnya tidak ngomong tok tapi juga dakwah dengan sedekah. Jadi Kanjeng Sunan Ampel itu dulu khususnya di Surabaya, karena yang paling sepuh kan Kanjeng Sunan Ampel. Jadi beliau ini ada orang sakit, itu ya mesti kan dulu kan mesti kedorongan dokter, orang kan mesti minta disuwuk toh. Itu Kanjeng Sunan Ampel sakit ya monggo tak suwuk dan selalu waras. Apa Kanjeng Sunan Ampel tidak ngerti bahwa di hadis-hadis itu tidak disebut suwuk, disebut ruqyah. Dan kadang dilengkapi ruqyah Islam. Ya ngerti yang cucu Rasulullah. Tapi disebut ruqyah kaget. Disuwuk waras. Ruqyah kaget malah. Terus dikandani iki sing waras niki Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih sing murbehing dumadi. Tetap Sang Hyang Widiwasa sing jenenge Gusti Allah gitu loh. Caranya kan sangat cerdas itu gitu loh. Itu
Sekarang di ruqyah malah ora waras lho. Nggih. Ya, di ruqyah ora waras karena apa? Mustajabah doa itu kan tergantung orangnya. Orangnya kata Sunan Ampel ya Masya Allah lah. Kemudian nenek wong loro disuwuk waras. Kemudian yang bangun rumah ditakoni, bangun rumah bang, kurang pintar diberi semua, dicukupi semua. Yang menyembuhkan ya Sunan Ampel ya. Kemudian butuh omah juga turun mari dibantu sampai mari. Kemudian arep lunga yang dibutuh sangu yo disangoni. Lho Kanjeng Sunan Ampel dari mana? Ya apa kaya? Ya enggak, sederhana kayak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu hidupnya sangat sederhana, wong sarene gawe tikar. Kloso itu nganyam sendiri dari daun kurma. Kita aja yang malu mestinya dengan Kanjeng Nabi. Orang boleh hidup sederhana, malah sekarang yang Indonesia kan kiainya montore Mercy, tapi tonggone kayak semangat dijernai kiai mlebu neraka itu. Makanya harus akan yang pasnas kiai itu. Kiai betul-betulan umroh tapi zakatnya infaknya kurang nggak oleh. Dan nggak boleh haji 2 kali 3 kali menurut saya bid'ah dosa. Karena Kanjeng Nabi itu haji hanya sekali, umroh 4 kali. Ini orang benar-benar bulan Ramadan ke sana, tonggone melarat kabeh. Lah itulah inti sedekah tadi adalah orang fakir miskin. Mbak Siva, saya ini orang yang biasa keluluran di jalan ya. Ukurannya mudah aja bahwa hari ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Apa lihat sampean di perapatan-perapatan itu mesti mulai ono manusia perak ya. Anak-anak muda yang tidak kelambian disemprot itu loh. Loh, itu maknanya itu isyarah yang luar biasa bahwa hari ini ekonomi sedang tidak baik. Lo kok gelem itu semprot silver. Lo kok sore aku gak duwe gak ngene wong gak nyumbang aku. Di sebelahnya Badut. Tadi tani ya. Aku apal banget karena sering. Sebelahnya Badut ada seorang ibu tua gendong bayi. Terus gawe ecek-ecek tutupi sprint itu mbek nyanyi sholatullah li salat. Ono li bikin Madura gitu. Sampai hafal nggih ya. Iya hafal. Sebelahnya lagi tutup koran di Rapayu. Ya. Orang yang mendengarkan radio lebih banyak dari maca koran sekarang. Menurut survei lebih baik radio daripada koran hari ini. Kemudian sebelahnya lagi tutup tahu, tutup asongan Rapayu. Sebelahnya lagi wong tua nggawa kemucing ya kadang rada stroke di pura-pura apa membersihkan kaca depan lu itu sebenarnya orang yang sedang kepepet. Nah itulah yang mestinya inti sedekah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hanya di dalam bulan Ramadan berkahnya lebih banyak. Terus sebelahnya Mbak biasanya ono wong itu tua juga nggo gitar elek. Calonane ya suwe-suwe ngono iki terus nyanyi juga ndak kena dirungokne kok ya. Tapi bibirnya abang tetep bengesan gitu. Itu isyarah yang sangat terang benderang bahwa hari ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Lha ngono itu aja umroh terus. Enggak pareng Kanjeng Nabi contoh sudah 4 kali ya sudah. Umroh Ramadan dosane akeh karena apa? Sing melarat dijalno wae. Bab hadis Kanjeng Nabi. Mbak Siva dan dulur Victor. Ana wong hablum minallahnya bagus. Bendino poso. Enggak sekedar Daud ya. Daud itu kan sedino poso sehari tidak. Ini bendino. Malam enggak tahu sehari apa sembahyang tahajud dan Quran. Tetapi kalau tonggone susah, sedih, butuh apa enggak pernah mau membantu sama sekali. Enggak punya empati. Terus rumangsa hablum minallah tok itu sudah cukup orang. Islam itu hanya hablum minallah, tidak perlu hablum minannas. Dilapor Kanjeng Nabi. Ya Rasul, tonggo kula masyaallah hablum minallahnya masyaallah Kanjeng Nabi pendino poso, malam tidak pernah tidur, saat tahajud maca Quran, tapi ndak hablum minannasnya jelek banget Kanjeng Nabi wong tanggane loro ndak pernah mau bantu. Apa jawab Kanjeng Nabi? Orang itu haram masuk surga. Karena apa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin itu hamamayu hayuning bawono. Artinya
dunia yang sudah cantik ini dipercantik dengan cara apa? Selamatkanlah orang-orang itu, aslama rahmatan. Jadi kesalian sosial gitu. Jadi rahmatan lil alamin, kesalian sosial, ya kesalian orang lain itu lebih didulukan daripada kesalian diri sendiri. Orang umroh neng Ramadan di sana kan kesenangan dirinya. Nggak boleh. Islam itu makanya ya menurut penelitian yang jarang disampaikan orang ini, satu ayat bicara hablum minallah itu gandengannya, bandingannya, mukobalahnya 100 ayat bicara hablum minannas. Coba. 1 banding 100. 1 banding 100 ya ini. Jadi ini aja, ini sudah jelas bahwa kita harus lebih perhatian pada orang-orang yang memang fuqara masakin yang sedang sedih. Ya. Jadi hadis Bukhari itu kan kalau diteliti oleh para ulama ternyata yang menerangkan bagaimana kita berhubungan dengan Allah yang baik itu hanya 1/3. Yang 2/3 itu ma yata'alaku bi hablum minannas, bicara orang fakir, miskin, rondo-rondo garing, ngono itu yang harus diperhatikan. Lah, hadis ini disyarah oleh Imam Ibnu Hajar, Fathul Bari itu 20 jilid. Bisa dicek di perpustakaan kampus itu 20 jilid itu. Mau ini Pak. Kita teliti itu nanti yang 4 jilid aja yang hablum minallah. Yang 16 jilid ini yang tidak dipahami banyak orang termasuk kiai kita. Ya kita mulai senengane Alpat lali Alpateka, montore mercy tonggone melarat di jalan wae dosa kiai itu. Kanjeng Nabi hidupnya itu tadi kita malu, Mbak. Kanjeng Nabi sehari ini tikar. Itu dianyam sendiri dari daun kurma. Coba kita ini kan sangat hedonisme. Kanjeng Nabi itu biasa kalau lapar. Artone banyak diberikan orang, ayo makan. Dan bagaimana naminan lapar? Sudah biasa pakai kain isinya kerikil. Sholat akhirnya harus menyuara. Kan sering begitu. Si kendel kan Umar kan orangnya ekspresif, orangnya ekstrovert lah jiwanya. Krungu aneh, ono suara apa? Mari sholat dikir-dikir. Lu Kanjeng Nabi ada apa? Dibuka. Ikat pinggang Kanjeng Nabi itu tadi di sini kerikil. Wis ngerti. Loh, Kanjeng Nabi mboten kanggungan narto. Yo akeh, cuma tadi orang kan harus makan. Saya tidak makan tidak apa-apa. Artinya apa? Itu Imam Ghazali di Ihya namanya Al-Isar. Al-Isar itu dalam surat Al-Kahfi surah 9 harus mendahulukan kepentingan yang lebih susah. Jangan kepentingan dirimu. Tidak boleh. Umroh bolak-balik kan dirimu dosa ora oleh iku. Jangan sudah 4 kali selesai. Lah duwe iku akeh. Lho tanggomu sing melarat ya akeh. Faham seperti ini ya harus betul-betul diingatkan pada mereka. Lah ini mulai yang paling orang yayan mulai udah jelas kabeh orang wen itu. Semakin tidak jelas pokok aku ngajar oleh duit itu malah dosa tok wong wen itu. Saya ini orang paling senior di UIN mulai 78 ya ngajar sampai sekarang ya. Lek kiai kan lek di pondok kan ya masih tidak hanya ngajar tapi ya apa ya cik gugah subuh kita di kampus ya ngulang lah duit kon amal nih sakaremu ora dilakoni amal kan ndak bisa itu kan sama dengan atamurunan nasabil biri wa tansanu fasakum, itu sama dengan kabur maqtan intallah antaqulu ma la taf'alun, ngomong gak nglakoni gak oleh. Lah contohlah Kanjeng Nabi itu Mbak ya, lek wis ada orang ngimami ibu gendong bayi sholatnya dipercepat. Jadi hablum minallah itu bisa dikalahkan hablum minannas. Karena lebih banyak. Oh iya. Dibalik kan tidak bisa. Poso Ramadan hablum minallah, betul nggih? Kemudian ndak iso poso, loro. Kemudian nyaur poso di luar Ramadan juga ndak mampu bayar fit. Loh, kepada fakir miskin. Jadi ini kan real ajaran Islam itu kesalahan sosial.
bukan kesalahan pribadi. Selama ini ditekankan kesalahan pribadi, termasuk orang ikut torekot misalnya. Torekot malah saya khawatir lebih jauh lagi kesalahannya, karena di torekot itu salah satu baik-baik, salah satu kelemahannya. Ya, orang dididik lebih taat guru mursyidnya daripada Gusti Allah, kan syirik, nggak bisa itu. Ya, katanya torekot tuh orang yang betul sudah Allah, kok nggak wedi Gusti Allah. Ya, pada memang lanang wedi bojone kan syirik. Ini wedi guru mursyid lebih ditekankan dari wedi Gusti Allah, itu nggak bisa itu. Lah, Kanjeng Nabi itu seperti itu. Kanjeng Nabi sembahyang, sunah memang waktu itu. Kemudian ada dok, Aisyah ono hari ini saya itu waktu ini nyaur utang. Ya tolonglah Kanjeng Nabi bisa membantu kami solusi ini ya apa. Kanjeng Nabi sedang bayi sunnah dibatalkan. Masya Allah. Karena mau respon yang Nggih, tadi ya. itu kepentingan yang real ya. Setelah itu Kanjeng Nabi nanti diulangi tak ada toh. Sudah kamu datang ke sana, itu seorang yang kaya yang dermawan gitu loh. Loh, coba. Jadi kabulun kesalahan sosial ini yang hari ini betul-betul tidak pernah dipikirkan oleh tokoh-tokoh Islam, termasuk kiainya, termasuk apalagi saya bicara UIN malah tidak ada apa-apanya lah, sudah ngeri UIN itu sudah jelas itu. Jadi inilah pentingnya zakat, infak, sedekah, ya, yang bahkan saya kini Al-Baqarah 177 itu diantara penafsirannya yang menarik, ya. Ya, saya baca di tafsir itu kan bicara kebaikan termasuk haji. Salah satu penafsiran ayat itu ada dialog dua malaikat. Yang satu tanya, malaikat sing haji ku piro? Ya ratusan lah. Zaman Kanjeng Nabi kan sekitar berapa ratus gitu, tidak banyak. Sekarang bisa 4 juta ya. Banyak banget. Terus saya tanya lagi, sing mabrur berapa? Ya hanya 2 orang. Malah yang satu udah jadi berangkat. Kenapa bisa gitu? Hadis ini. Hadis ini jadikan untuk menafsirkan ayat tadi. Itu kok bisa? Ternyata yang satu malah mabrur udah jadi berangkat itu memang bekal dari jauh. Ya di perjalanan dia bertemu dengan seorang rondo garing ya naik papat gitu loh. Dan keadaan yang sangat susah. Akhirnya dia jadi putuskan, dia jadi berangkat. Semua bekal haji itu diberikan pada wong janda tadi yang lebih membutuhkan, belum minanas. Jadi nggak berangkat. Itulah yang 2 itu, yang satunya malah tidak jadi berangkat karena lo niatnya kan sudah. Masya Allah. Nah, ketika niatnya sudah dan bahkan dia lebih real, lebih mementingkan orang lain yang lebih susah. Hablum minannas itu harus didulukan daripada dalam konteks ini dengan hablum Allah toh, dan bisa nunda toh. Loh, itu malah mabrur. Padahal belum berangkat gitu. Lah itulah esensi Islam itu rahmatan lil kesalahan sosial, bukan kesalahan pribadi. Bukan kesenangan pribadi kita, kesenangan orang lain. Kayak Kanjeng Nabi itu loh. Nggak biasa ndak susu itu sampai berminggu-minggu itu karena tiap punya susu bedino diberikan orang. Kisah Kanjeng Nabi minum susu nggih, lho aku 2 dino rek. Lho kula mun 3 dino ya wis. Ngono iku bisa 2 minggu akhirnya ndak minum susu. Lah biasa zam-zam ambek kurma. Malah sehat, Mbak. Orang sakit itu bukan krono kurang mangan. Kakean mangan, kakean gerakas. Lah, ini menurut saya tidak banyak dipahami orang. Sayyid Ja'far Shadiq niki cucu Rasulullah bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain, berarti yang ke-6 ya. Itu kalau musim haji nangis. Kenapa ya? Menurut riwayat. Jadi di Masjid Makkah itu, Masjid Haram itu di belakang nangis. Banyak didatangi orang. Sayyid Ja'far Shadiq jenengan ini cucunya Rasulullah. Itu loh orang sedang tawaf, tahmid, tahlil, ya talbiyah, orang sedang syiarkan agama Allah, tawaf, sa'i, jadi kan malah nangis. Apa dawe? Ya niku sing susah kok.
Bapak bisa lihat di sini yang sedang tawaf sa'i itu bukan manusia, yang itu hanya sedikit manusianya, yang banyak itu lihat babi, asu, itu onto, itu kere, itu tikus, itu coro, itu artinya apa? Artinya mementingkan di hajinya, umrohnya nanti mementingkan diri sendiri. Itu udah boleh di dalam Islam, karena Islam itu rahmatan lil alamin, itu kelas kesalahan sosial, bukan kesalahan pribadi. Jadi kayak orang, saya memang saya haji sekali 2 kali, menurut saya tidak boleh, karena nanti contohnya sekali, umrah 4 kali. Lah duwe mu akeh lho, iku lho arek mahasiswa UIN ndak bisa bayar semua akeh itu, ya lu dibantu. Ya saya ini tiap semester 80 mahasiswa dari saya itu hampir 200 juta itu. Jadi ini yang tidak dipahami banyak orang sekarang. Hakikat sedekah tidak hanya dibatasi waktu menjelang Ramadan, di luar Ramadan itu adalah bagaimana hablum minan nas ini harus lebih diutamakan daripada ya keseimbangan paling tidak dengan hablum minallah. Dan bahkan melihat itu seolah-olah hablum minan nas itu memang harus lebih diutamakan karena kita hidup di dunia. Itu kan Nabi sendiri sholat malah membatalkan. Ibnu Abbas itu kan ya keponakan Nabi yang paling ahli tafsir itu kalau sedang bulan Ramadan, sedang i'tikaf, itu didatangi orang, itu kan pada sholat, didatangi orang, kenapa sopo kalau ini hari ini harinya rutang, ayo melo aku imula, dia keluar dari masjid, dibatalkan i'tikafnya, nanti diulangi, ayo antar orang yang dermawan, loh itulah sebenarnya Islam itu as-salama itu menyelamatkan. Islam ini Islam diartikan selamat, salah 1000 kamus bahasa Arab tidak ada yang mengartikan as-salama itu selamat, salima selamat, as-salama menyelamatkan. Lah bahasa lainnya rahmatan lil alamin, kesalahan sosial. Lah hari ini masya Allah ya Nabi, ya makanya saya kadang-kadang nangis Pak. Ini disebut kiai padahal bukan kiai ya. Ya seperti kiai lah gitu. Profesor setengah provokator gitu. Ya, Nabi itu kan dawuh. Sayati ala nasi zamanun fihi kasirul khutbah. Di akhir zaman nanti sing akeh bukan ulama, tukang pidato. Itu oleh amlop pakai motori api, omai tambah, terus bojone ya tambah. Tapi orang-orang kecil dan perhatikan itu khutbah. Lek ulama kan aliman, abidan, zaidan, menurut Imam ya Arifin Masoli. Ya kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan hablum minan nas itu betul-betul harus diutamakan. Itulah esensi magengan harus tidak dipandang sekedar menjelang Ramadan. Hakikat bahwa Islam itu ya ayat kita ini kan ya 20 tahun sholat kan, sholat ijin kan tetap Allahu ahad toh. Kalau ganti kan lebih beda ina atau ina kan. Tapi sebenarnya itu fasholli li rabbika wanhar. Sama dengan itu. Jadi Al-Kautsar itu telaga di surga, iya. Tapi Nabi dengan jelas Al-Kautsar adalah al-khair al-mufrid fil kasrah. Kenikmatan yang sangat-sangat banyak yang diberikan Allah pada Kanjeng Nabi. Semua mukjizat yang diberikan nabi-nabi terdahulu juga diparingkan Allah pada Kanjeng Nabi. Mulai Kanjeng Nabi perintah wasalli Muhammad. Maka syukur, Kanjeng Nabi harus bersyukur lah. Syukur yang paling bagus itu sholat. Tapi kan wanhar. Secara harfiah wanhar itu nyembelih kambing, rojo koyo lah musim haji. Tapi esensinya ya hablum minan nas tadi. Esensinya adalah kesalahan sosial. Ya bukan kesalahan pribadi lah. Ini diwali orang zikir semalam tanggane kayak semangat di jalan gak iso. Salah. Salah kaprah, salah nemen itu menurut saya. Kita harus kritis menurut saya. Hari ini tidak ada orang yang mau bicara agak keras seperti ini. Kita harus lantang. Karena orang sudah mulai sangat hedonisme. Kan yang hidupnya sederhana kayak begitu loh. Golek kiai yang motornya Mercy, motornya wah mewah semua itu tidak bisa, bukan kiai itu khutbah.
Saya kadang ya apapun disebut kiai lah, akhirnya juga moco-moco hadis yang bahwa Allah itu tidak nyabut ilmu atau syahid ya, tapi biqabdil ulama. Sehingga yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi kadang zaman sebenarnya yang ada bukan ulama, semua adalah juala wong goblok dianggap kiai. Ya, kiai sing umroh terus tapi tongone melanti jarono itu berarti goblok, itu bukan kiai, itu bukan ulama, itu juala gitu loh. Lah sudah begitu, dulu kiainya yang ngaku kiai tadi sebenarnya yang goblok, ngaku kiai juga tersesat, menyesatkan orang lain. Saya khawatir hari ini sudah datang. Jadi inti megengan tadi sebenarnya adalah hablum minan nas, yang tidak hanya dalam praktek menjelang Ramadan, masuk bulan Ramadan, maka Nabi biasanya insya Allah secara real sedekahnya lebih banyak lagi. Karena apa, Mbak Syifa, di Quran saya baca ya, ini jarang-jarang disampaikan orang juga. Kata dunia itu di Quran kami hitung 115, kata akhirat juga 115. Masya Allah, banyak perbandingannya. Sama, itu artinya apa? Artinya Allah lewat Quran mengingatkan hidup di dunia ya harus diurus dengan serius, tapi akhirat juga serius. Tapi yang menarik harus kita kaji ulang, dari 115 kata dunia itu tidak ada yang tambah dar, itu kan rumah. Tapi kata akhirat sering ditambah dar. Yang populer Al-Qasas 77, wa bataghi fima ataqallah daro akhirah, rumah akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunia. Tidak ada. Pertanyaan mengapa kok 115 kata dunia tidak ada darnya? Itu Kanjeng Nabi memberi contoh hidup saudara tadi. Rumah kita di kuburan, rumah kita di akhirat. Maka bangun rumah api main dunia itu goblok gitu. Kan serumah sebaik berapapun loh, kan ditinggal. Nggak dibawa. Udah dibawa. Iya, yang rumah kita yang kita sedekahkan itu malah itu kan membangun rumah di kuburan. Menjelang akhirat kan mesti kuburan dulu. Makanya orang mati itu tirodoh min riyadil jannah, berarti sudah taman surga. Ketulan surga nunggu akhirat. Sudah taman sudah enak. Tapi mati ini umroh terus lali wang melarat, itu khawatir Allah menempatkan di jurangnya neraka, khufrah min khufarin niran. Lah, inilah yang harus kita renungkan ulang. Hakikat Islam harus dikaji ulang, tidak hanya dibaca berkali-kali, tapi pemahamannya harus diperbarui. Al-Quran itu menurut para ulama tafsir intinya di surat Fatihah. Dan surat Fatihah itu disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang. Selama ini hanya diterangkan diulang bacaannya 17 kali dalam sholat badan. Pemahamannya satu contoh, mengapa sekarang banyak pegatan? Kenapa ya? Saya khawatir karena pemahamannya harus dirubah. Wa asyiruna bil ma'ruf dijadikan hukum. Ma'ruf itu akhlakul karimah. Jadi wa asyiruna bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu akhlakul karimah. Lah sekarang kan dijadikan hukum. Maka kalau ada cekcok keluarga tiba ke pengadilan. Langsung ke pengadilan. Lah hakimnya disuap 500, pindu sidang. Saya ini sedang bimbing disertasi urusan begitu. Hakimnya ya mahasiswa saya, kemudian paniterane yo, kemudian pengacara nih ya mahasiswa aku. Ngaku, ngalah Pak, orang teko bayar 500. Itu salah pemahaman. Ma'ruf itu akhlakul karimah. Dan cek gimana? Ya Allah sudah meresolusi 35 Nisa hakaman min aliyah. Loh, wa asyiruna bil ma'ruf itu artinya lewis kawin jangan cerai. Loh, pemahaman semacam inilah yang harus dikaji. Jadi mengkaji ulang itu harus taruh update. Baca kitab ini itu yang tidak boleh berhenti. Makanya baca. Islam itu ikra itu ilmu derajatnya lebih tinggi daripada iman. Yarfa'illahu ladina amanikum waladina utul ilma darajat. Kata darajat ini Mbak, itu munasabahnya, relasinya bukan dengan iman tapi dengan ilmu.
Artinya bahwa Allah yufaddilul ilma alal iman. Bahwa menurut Gusti Allah derajat ilmu lebih tinggi dari derajat iman. Nah ini kan salah kaprah kabeh. Lah ilmu itu dari mana? Membaca. Makanya Iqra. Iqra itu tidak boleh sekali. Iqra itu minimal 7 kali gitu loh, diulang-ulang. Hanya sayang sekali diwoco HP malah bubrah HP. Jadi inilah apa ya, saya itu kadang memang ya setelah ngajar udah kemana-mana, dengan makin usia ya tidak terasa sudah 68, 69 ini, melihat situasi sering menangis dalam hati. Apalagi pemimpin itu harus uswatun hasanah, keteladanan, bukan mau itu hasan. Ya, uswatun hasanah ingarso suntolodo. Nah, sekarang mulai ingarso golek bondo. Ya, yang mati anjeng kano tuturi hamete. Nabi itu uswatun hasanah. Nah, disinilah dari kita memulai ya sebenarnya. Ketika di dunia ini bahkan mulai ormas-ormas Islam sendiri membangun ormasnya itu bukan dari orangnya tapi dari aturan. Gusti Allah itu kalau ingin memperbarui masyarakat, membangun masyarakat, Nabi dulu, baru aturan, baru ayat. Sekarang kan berbalik 99 derajat, bisa 500 derajat. Semua pemimpin dunia bahkan ormas Islam sendiri sekarang kan bangun aturan dulu. Tapi yang melaksanakan aturan akhlaknya bubrah. Disinilah rahasianya mengapa Kanjeng Nabi Bu Istul Utamimah makarimal akhlak tidak ada, makarimal ahkam tidak ada. Hukum itu nomor loro mesti akhlak. Lah hukum kan nyalahne wong. Kayak tengkar orang tahun urusan nasab itu kan izin saya. Ya sudah diterangkan bahwa Anda bukan duri Rasulullah kan sudah, tapi tengkar orang tahun kan elek. Apapun akhlakul karimah harus didahulukan. Nah, justru wong-wong yang jadi kamu bukan duri Rasulullah, dilok-lok ning ngene tidak marah malah kan. Ya sudah dinasihati bil hikmah wal wajadilhum bil biasa. Tapi tengkarnya ini menurut saya harus berhenti itu. Tokoh-tokoh besar itu tengkar, tidak pernah ketemu tengkar di medsos itu apa ndak diadu domba coba. Itu kafir. Orang yang tidak mendahulukan ukhuwah itu kafir. Dari mana dasarnya? Makna kafir di Quran itu 17 macam. Satu, yang populer mawon. Kafir artinya tidak percaya wujudullah ya kafir, ateis. Yang kedua, kafir dalam pengertian mengingkari kufur nikmat Allah. Yang ketiga, tidak jaga ukhuwah itu kafir. Dari mana? Nabi haji kan hanya sekali. Ya, pidato terakhir Kanjeng Nabi Isma'u kan begitu, dengarkanlah. Itu Isma'u. Jadi Nabi tidak pernah lihatlah saya, ungduru tidak Isma'u. Ini yang jarang-jarang ditentukan bahwa mendengar itu orang lebih penting daripada melihat. Maka radio itu lebih penting daripada koran, makanya daripada TV. Kan orang dilatih pendengaran. Dan di Quran Mbak Siva dan Dulur Al Victor, indra panca indra ya, itu mendengar selalu harus diutamakan daripada melihat. Inna sam'a wal basara. Tidak pernah dibalik. Asmaul husna piro 99. Samiun basir, melihat samiun alim dan berbalik. Itu artinya apa? Orang kalau ingin sukses di dunia lebih banyak mendengar. Makanya saya itu sering mengingatkan suami-suami itu. Jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah itu syarat yang paling penting adalah suami harus pandai-pandai mendengarkan istrinya yang sedang marah. Lek bojone muring-muring iku rungokno lek sing rokok-rokokan Jawa aja swarga. Bapak dilihat wajahnya tambah elek. Lah Quran enggak pernah salah ini. Innas sam'a wal basara ya. Tidak pernah innal basara enggak. Ya. Isra itu kan Samiun Basir juga. Basir, alim bodoh. Lek basir itu mata hati ya, lek alim mata kepala. Ya, maka dengan demikian hari-hari ini memang orang harus sekali lagi membaca dan sekali
Ya mengkaji ulang tidak boleh sekali, dan pokoknya harus membaca ulang. Ya Islam juga Kanjeng Nabi itu loh, gitu loh. Bagaimana cara daharnya, sederhananya, sarinya, segalanya, mementingkan orang lain. Kayak Sunan Ampel tadi. Sunan Ampel itu kaya banget. Sunan Ampel saya hitungkan mandi nih. Sunan Ampel itu meriwayat Mbak Syifa, lek mau Fatihah sekali di waktu kerikil lah. Itu tadi Mas. Masya Allah. Apa untuk kepentingan enggak, Mas itu dijual untuk kepentingan membantu orang yang susah, yang sakit, bangun rumah, bepergian. Ya makanya betapa cepatnya dari Hindu, Buddha hampir 100% ya menjadi Muslim 99%. Malah sekarang tinggal 88% loh kita ini. Zaman Wali Songo yang konversi keimanan dari itu lebih sulit mestinya. Hindu, Buddha katakan 99%. Kok bisa? Ya karena apa? Karena betul-betul merahmati, kesalian sosial, hidupnya sederhana. Dan Kanjeng Sunan Ampel kan sederhana. Lihat aja makamnya nggak mau ditutup-tutup. Kan tidak ada makam yang lain kan masih tutup. Beliau tidak mau. Jadi dulu wasiatnya saya dengar sudah biar di luar. Ya seperti itu, yang sederhana aja. Kayak Nabi itu sangat-sangat hidupnya sangat sederhana, ya, dan tidak mau mendolimi orang, ya. Maka dengan demikian hakikat megengan itu sangat-sangat luar biasa dalam konteks keseimbangan kabul minallah dan kabul minas. Saya kira demikian, Mbak. Masih ada waktu? Sudah cukup ya. Alhamdulillah waktunya sudah. Betul, alhamdulillah. Baik Yai, Masya Allah penjelasannya yang luar biasa. Semoga bisa menambah keilmuan kita semua Yai, Masya Allah. Baik Dulur El Victor, luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini bersama Ketua Basnas Provinsi Jawa Timur, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mahsan Musa MSI, dengan tema makna hakikat megengan. Dan mudah-mudahan kita semuanya ini mendapatkan kemanfaatan dan juga keberkahan. Baik Yai, sebelum kita tutup talk show kita pada sore hari ini agar lebih barokah dan mungkin bisa didoakan terlebih dahulu Yai. Kalau doa saya tetap ikut ulama dulu, menutup itu dengan membaca wal asri 3 kali. Dasarnya apa Mbak? Nabi itu setiap menutup majelis itu si Ubay bin Ka'ab biasanya atau Abu bin Mas'ud yang suaranya bagus suruh membaca ayat, mukri membacakan, bukan qori membacakan, Nabi dan semua mendengarkan, baru. Nah, di Indonesia oleh kiai-kiai karena mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i mengingatkan bahwa surat Wal Asr itu surat yang penting. Bahkan misalnya Imam Syafi'i Quran dawuh, misalnya Quran itu hanya 3 ayat, Wal Asr itu cukup. Disinilah mengapa rahasianya ya ulama kita lu nutup majelis apapun Wal Asr 3 kali. Doa yang biasa itu saya merendah mendepan dasar itu. Saya baca di Ihya yang subhanallahumma itu sebenarnya di Ihya saya baca itu Nabi kalau duduk berdiri itu yang dibaca. Wal asri tadi Ya itulah yang saya ingin juga memberikan pencerahan. Selama ini subhanallahumma monggo tidak apa-apa. Tapi saya tetap ikut derekannya Nabi yang nutup majelis apapun dibacakan Quran. Memang waktu itu biasanya hendak Ubay bin Ka'ab ya Abdullah bin Mas'ud membaca, Nabi mendengarkan. Lah di Indonesia mengapa Wal Asri? Ini karena kita Imam Syafi'i bukan Imam Samudra gitu loh ya. Makanya monggo diwaca mawon Wal Asri 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.